Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Anas Wahidayat di channel kesayangan kita, channel Satu Asa. Masih dalam video pembelajaran Desapreneur model Blangkon. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas cara listing bisnis kita di Google Profil Bisnis. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa cara dan tips optimasi Google Profil Bisnis. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe channel Satu Asa ini, monggo silahkan langsung saja klik dan selalu bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update-update video dari channel Satu Asa. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya saat kita listing profil bisnis kita, betapa pentingnya memasukkan bisnis kita ke dalam Google Profil Bisnis. Ini pastinya akan lebih membantu calon pelanggan kita saat mencari semua informasi terkait bisnis kita, entah itu dari alamat bisnis kita ataupun produk dan layanan bisnis kita, jam operasional bisnis kita, semua bisa dilihat oleh calon pelanggan di Google Profil Bisnis jika kita memasukkan bisnis kita ke Google Profil Bisnis. Jadi buat teman-teman yang belum memasukkan bisnis teman-teman ke Google Profil Bisnis, langsung saja listing bisnis teman-teman ke Google Profil Bisnis. Ini pasti sangat membantu bisnis teman-teman semua. Nah, setelah teman-teman memasukkan bisnis teman-teman ke dalam Google Profil Bisnis, ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan. Teman-teman itu nggak cuma memasukkan bisnis teman-teman ke Google Profil Bisnis terus sudah, itu jangan, harus tetap teman-teman kelola. Yang harus teman-teman lakukan di sini yaitu pertama, teman-teman harus melengkapi informasi bisnis terkait bisnis yang teman-teman kelola. Pastikan semua informasi terkait bisnis teman-teman itu akurat dan jelas, mulai dari alamat, nomor telepon, jam operasional, dan produk yang teman-teman kelola atau teman-teman jual. Jangan lupa juga teman-teman harus menambahkan deskripsi yang menarik. Jadi teman-teman berikanlah deskripsi menarik namun singkat terkait bisnis teman-teman atau terkait layanan yang teman-teman jual. Fokus pada keunikan atau barang yang teman-teman jual. Tentunya dengan teman-teman memberikan deskripsi yang menarik, ini pasti akan menambah minat calon pembeli dari barang yang teman-teman jual. Selanjutnya teman-teman juga harus menggunakan foto yang berkualitas tinggi. Dengan teman-teman menggunakan foto yang berkualitas tinggi untuk produk-produknya, ini tentu akan menambah keyakinan calon pembeli yang akan membeli produk teman-teman. Kalau teman-teman tidak mempunyai kamera profesional, teman-teman bisa menggunakan HP. Jadi bisa menghasilkan gambar dengan resolusi yang tinggi juga. Teman-teman juga harus aktif di Google Bisnis ini. Jadi aktif di sini teman-teman bisa memberikan tanggapan atau ulasan dari orang-orang yang mengulas tempat bisnis atau mengulas produk teman-teman. Teman-teman juga bisa memposting terkait promo atau informasi-informasi terkini yang mendukung bisnisnya teman-teman semua. Dengan teman-teman aktif di Google My Business ini, nantinya calon pelanggan itu akan tambah yakin dengan profil bisnis yang teman-teman kelola, karena mereka melihat banyak interaksi di situ atau melihat banyak promo yang teman-teman posting, otomatis mereka akan tambah yakin, ini berarti dikelola benar-benar secara profesional. Selanjutnya teman-teman juga harus menanggapi ulasan dari pelanggan teman-teman yang mengulas profil bisnis teman-teman. Teman-teman harus menanggapi entah itu ulasan yang positif atau negatif. Jika ulasan itu positif, teman-teman bisa membalas
membalas dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan ajakan untuk datang lagi ke tempat bisnis teman-teman. Namun jika ulasan itu negatif, itu bisa menjadi bahan pembelajaran dalam mengevaluasi bisnis yang teman-teman kelola. Jangan lupa juga teman-teman untuk mengupdate jam operasional secara berkala. Walaupun kita saat melisting profil bisnis kita ke Google Profil Bisnis itu sudah mengatur jam operasional kita, tetap kita harus melakukan update secara berkala, kalau bisa tiap hari. Hal ini untuk berjaga-jaga, misal teman-teman ada acara dadakan atau ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Contohnya misal teman-teman ini hari Selasa dan Rabu ini tidak beroperasional. Teman-teman bisa memberikan update informasi jam operasional sebelum mendekati hari H. Ini tentunya akan membantu calon pelanggan yang akan datang ke tempat bisnis teman-teman, agar mereka tidak kecewa saat mengunjungi tempat bisnis teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur Google Trend atau pencarian Google saat mencari kata kunci. Jadi dengan teman-teman mencari kata kunci di Google Trend atau di pencarian Google, ini bisa berfungsi saat teman-teman memberikan deskripsi terhadap bisnis yang teman-teman kelola. Dengan teman-teman menggunakan kata kunci dengan bantuan Google Trend atau pencarian di Google, tentunya akan meningkatkan visibilitas pencarian saat ada pelanggan teman-teman yang mencari informasi terkait bisnis yang teman-teman kelola. Dengan menggunakan Google Trend ini, teman-teman juga bisa mencari minat tertinggi pada suatu produk yang dicari oleh pelanggan. Tentunya ini akan sangat berguna saat teman-teman ingin memasarkan produk yang teman-teman jual. Dengan menggunakan Google Trend, teman-teman pelaku bisnis juga dapat mencari ide konten berdasarkan tren atau apa yang sedang dicari banyak orang. Dengan menggunakan fitur ini, nanti teman-teman pasti akan terbantu dalam membuat konten yang relevan terkait produk yang teman-teman jual. Selain menggunakan Google Trend untuk mencari kata kunci yang sering digunakan, teman-teman juga bisa menggunakan pencarian Google. Jadi dengan teman-teman mengetikkan suatu topik atau nama produk yang teman-teman jual di situ, akan muncul beberapa sugesti kata kunci dari Google. Itu biasanya yang muncul di situ itu adalah tren-tren kata kunci yang sering dicari. Misal teman-teman di sini ingin menambahkan deskripsi informasi terkait produk teman-teman di Google Profil Bisnis, teman-teman bisa mencari idenya lewat pencarian Google. Contohnya kita ketikkan saja coba di Google itu kayak kacang. Di situ nanti akan muncul saran apa saja kata kunci yang sering digunakan. Dengan teman-teman menggunakan keyword atau kata kunci yang sering digunakan, tentunya ini akan lebih memudahkan pelanggan teman-teman saat mencari bisnis atau produk dari teman-teman semua. Jadi akan menambahkan tingkat visibilitas produk atau bisnis teman-teman. Setelah apa yang saya jelaskan tadi terkait pencarian kata kunci menggunakan Google Trend atau pencarian Google, teman-teman bisa langsung mengaplikasikan kata kunci atau cara tadi dalam mengelola Google Profil Bisnis teman-teman. Saat teman-teman membuka profil bisnis teman-teman, teman-teman bisa menambahkan penawaran terbaru atau teman-teman bisa menambahkan info terbaru. Di situ teman-teman bisa masukkan foto, terus di postingan teman-teman bisa menuliskan deskripsi tentang foto yang teman-teman upload. Tentunya dalam deskripsi tersebut teman-teman juga harus memasukkan kata kunci yang sudah teman-teman cari menggunakan Google Trend atau menggunakan pencarian Google yang sudah saya sebutkan tadi. Saat teman-teman memberikan deskripsi terkait produknya, bisa teman-teman cari kata kunci yang paling relevan dengan deskripsi produk yang teman-teman upload. Terus teman-teman harus fokus pada kalimat yang informatif dan menarik, sambil tetap menyisipkan kata kunci yang sudah kita cari sebelumnya. Pastikan juga kata kunci yang kita cari itu tadi menjelaskan tentang produk atau layanan yang
yang kita jual di bisnis kita. Saat teman-teman melakukan postingan atau pembaruan di profil bisnis teman-teman itu, jangan lupa teman-teman menyisipkan kata kunci juga, kata kunci atau keyword-keyword yang relevan yang menginformasikan layanan bisnis teman-teman semuanya. Saat merespon ulasan atau tanggapan dari pelanggan teman-teman juga bisa menggunakan kata kunci dalam merespon ulasan ataupun tanggapan dari pelanggan bisnis kita. Yang pasti saat teman-teman ini memposting foto produk atau entah itu layanan terbaru dari bisnis teman-teman, gunakan judul posting yang menarik dan mengandung keyword atau kata kunci yang sudah kita cari sebelumnya, agar nanti tingkat visibilitasnya lebih tinggi. Tentunya saat teman-teman melakukan pembaruan terkait informasi terkini bisnis teman-teman ini, pastikan keyword atau kata kuncinya sesuai dengan apa yang ingin teman-teman posting. Yang terakhir, teman-teman tetap harus aktif posting di Google Profil Bisnis dan harus menggunakan kata kunci yang relevan agar tetap terhubung dengan pelanggan teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus aktif posting terus dan gunakan kata kuncinya yang bijak dan harus cocok dengan apa yang ingin teman-teman posting. Tentunya dengan teman-teman bijak dalam penggunaan kata kunci atau keyword dalam mengelola Google Profil Bisnis ini, tentunya akan meningkatkan visibilitas dan profil bisnis Anda lebih profesional. Itu tadi beberapa cara optimasi bisnis kita menggunakan Google Profil Bisnis. Bagi teman-teman yang belum melakukan beberapa hal tadi, monggo langsung bisa dipraktekkan. Bagi yang sudah melakukan, tetap ditingkatkan dan pertahankan. Masih ada beberapa video pembelajaran Desapreneur yang lainnya yang tentunya akan sangat berguna bagi teman-teman semua. Tetap ikuti channel Satu Asa dengan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update video dari kami. Saya Anas Hidayat, pamit undur diri.